Berita Pagi. Berita Pagi. Kalau yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrim yang bersumber dari dana desa itu, salah satu bentuk kegiatannya adalah BLT, bantuan langsung tunai dana desa. Kerawanan lebih kepada kondisi geografis, terutama wilayah-wilayah yang berada di kepulauan. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Rabu 18 September 2024. Saya Ririn Rizkyanti akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, untuk mengatasi kemiskinan yang lahir dari masing-masing desa, pemerintah mengamanatkan maksimal 25% dana desa DD hendaknya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Selengkapnya dilaporkan M. Rasikin. Untuk membantu meringankan beban warga miskin, sejumlah program terus diluncurkan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Khusus untuk pemerintah desa, sesuai regulasi yang ada, maksimal 25% dari dana desa dianggarkan untuk penanganan kemiskinan. Koordinator Tim Pendamping Profesional Kabupaten Sumeneb Muhammad Ilyas mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrim bisa berupa pemberian bantuan langsung tunai BLT hingga pembangunan saluran air bersih. Kalau yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrim yang bersumber dari dana desa itu, salah satu bentuk kegiatannya adalah BLT, bantuan langsung tunai dana desa. Tapi biasanya juga ada kegiatan-kegiatan yang berupa saluran air bersih ke rumah tangga orang miskin itu. Sedangkan di antara kriterianya, warga miskin itu harus berdomisili di desa yang bersangkutan, masuk pada kategori miskin. Di dalamnya ada keluarga sakit menahun, termasuk juga keluarga dengan anggota tunggal lansia. Sementara itu, Kepala Desa Sapekan Joni Junaidi menyambut positif program itu, karena memang sangat dibutuhkan warga miskin, sebab kehidupannya memang sangat tergantung pada bantuan. Terus kalau yang kemiskinan, ya mungkin yang dimaksud itu seperti BLT. Itu biasanya dari dana desa 10%, diambil 10% minim. Kalau kayak kita di sini itu 60 KPM. 60 KPM per 3 bulan 900.000. Karena diakui anggarannya tidak cukup, pihaknya berupaya melalui program lain, di antaranya pemberdayaan UMKM. Berdasarkan data BPS Sumeneb, pada tahun 2023, angka kemiskinan di Sumeneb mencapai 18,70%. Pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang program pengentasan kemiskinan. Semoga program pemerintahan pusat khususnya di desa, yakni 25 dari dana desa untuk program pengentasan kemiskinan itu bisa berjalan dengan lancar dan amanah, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Semoga segala bentuk program dan bantuan dari pemerintah termasuk hingga di sektor terkecil, yakni pemerintahan desa. Program pengentasan kemiskinan benar-benar berjalan sehingga bisa mengantarkan kemiskinan di Kabupaten Sumeneb khususnya.
Menakar peran dana desa dalam menekan kemiskinan dipilih menjadi topik komentar Berita Pagi RRI Sumeneb hari ini. Naskah ditulis dan disampaikan Famelia. Selamat pagi. Target penurunan angka kemiskinan nasional saat ini masih belum tercapai. Berdasarkan laporan BPS, tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 baru mencapai 9,36%. Padahal target RPJMN 2020 hingga 2024 adalah 6,5% sampai dengan 7,5%, sehingga perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, salah satunya melalui dana desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Sebagai jantung Indonesia, desa menjadi tempat di mana harapan dan kehidupan bersemi. Penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim pun menjadi sebuah langkah transformatif yang membuktikan komitmen dalam membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seluruh pihak telah menyaksikan sebuah era baru pembangunan nasional, di mana desa-desa di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Sedangkan tahun anggaran 2024 membuka babak baru dalam perjalanan pembangunan. Pemerintah telah merancang dana desa sebagai alat transformasi yang menyentuh inti dari kehidupan desa. Dana desa adalah wujud nyata dari komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa yang menjadi fondasi bangsa ini. Dengan mengacu pada Permendes Nomor 8 Tahun 2022, di mana penanggulangan kemiskinan ekstrim menjadi prioritas utama. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024, terdapat prioritas utama yang akan dijalani dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Pertama, yakni pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani yang tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, akan tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan kerentanan pangan. Kedua, yaitu pemenuhan anggaran bantuan langsung tunai BLT desa yang menjadi pelita bagi saudara-saudara di perdesaan yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 sesuai dengan angka kemiskinan desa. BLT adalah wujud nyata dari semangat solidaritas dan keadilan sosial, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam arus perubahan ini. Sementara, prioritas ketiga ialah pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting untuk membentuk generasi masa depan yang kuat, sehat, dan siap menghadapi tantangan global. Setiap anak yang tumbuh tanpa hambatan stunting adalah cerminan keberhasilan dalam melindungi masa depan bangsa. Oleh sebab itu, para pemangku kepentingan yang terkait agar memanfaatkan dana desa secara lebih optimal, khususnya untuk membantu program penanganan kemiskinan. Sekian komentar. Ada masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral, dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI. RRI, kanal pemilih cerdas. Pendengar dan pemirsa, guna menciptakan cooling system menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Polres Sumeneb menggelar patroli gabungan skala besar. Berikut laporan Imam Muhlis.
Kerawanan lebih kepada kondisi geografis, terutama Polres Sumeneb menggelar apel gabungan dan patroli skala besar dalam rangka Cipta Kondisi Cipkon di wilayah hukum Polres Sumeneb. Apel patroli skala besar dan razia di Pelabuhan Kalianget dalam rangka cooling system jelang Pilkada serentak 2024 berlangsung di Mapolres Sumeneb. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Sumeneb AKBP Hendrino Ferry Santoso dan didampingi Komandan Kodim 0827 Letkol Infantri Yoyak Wahyudi. Patroli gabungan skala besar dimulai dari Mapolres Sumeneb menuju kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Kodim 0827 Sumeneb, Pemkab Sumeneb, lalu Komisi Pemilihan Umum KPU, dan terakhir Pelabuhan Kalianget. Kapolres Sumeneb AKBP Hendrino Ferry Santoso mengatakan tujuan dilaksanakannya patroli skala besar ini untuk memastikan situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Sumeneb tetap kondusif, apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Berharap dalam pelaksanaan pilkada tentunya kita inginkan pilkadanya lancar namun tetap aman dan kondusif di wilayah Sumeneb. Dari hasil deteksi dini, Komandan, mungkin daerah yang dianggap rawan di mana saja? Kerawanan lebih kepada kondisi geografis, terutama wilayah-wilayah yang berada di kepulauan. Sedangkan jumlah personil yang disiapkan dalam giat patroli skala besar ini sebanyak 550 orang. Selain itu juga dibantu dari Polda Jatim, Brimob, Kodim 0827 Sumeneb, dan diperkuat oleh Linmas. Ketika tiba di Pelabuhan Kalianget, tim gabungan patroli langsung melakukan pemeriksaan terhadap identitas penumpang, kendaraan, dan barang bawaan dengan hasil nihil pelanggaran. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk Pilkada 2024. Pendaftaran dibuka mulai 17 hingga 28 September mendatang. Purnama Iswantoro melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk Pilkada 2024. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Pamekasan, Moh Amiruddin mengatakan, pendaftaran KPPS mulai 17 hingga 28 September. Amir menyebut kebutuhan KPPS untuk Pilkada tahun ini di Kabupaten Pamekasan sebanyak 8.890 orang. Setiap tempat pemungutan suara sebanyak 7 anggota KPPS. Sementara jumlah TPS Pilkada 2024 di daerahnya sebanyak 1.270. Tempatnya di kantor atau di sekretariat PPS desa masing-masing. Jadi yang menerima pendaftaran itu adalah TPS. Amir mengungkapkan dalam proses pembentukan KPPS ini, PPS hanya melakukan verifikasi administrasi, tidak ada tes tulis dan wawancara, terpenting memenuhi syarat administrasi. Ada beberapa syarat menjadi KPPS, diantaranya warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun, tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota parpol, paling singkat 5 tahun, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Purnama Iswantoro melaporkan. Mendekati pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb mulai memproses pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Total tenaga yang dibutuhkan se-Kabupaten Sumeneb 13.797 orang. Selengkapnya dilaporkan Faisal Warid. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumeneb akan membentuk anggota badan ad hoc di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS pada pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Total KPPS yang dibutuhkan 13.797 orang tersebar pada 1.971 tempat pemungutan suara atau TPS di 334 desa dan kelurahan meliputi 27 kecamatan di Sumeneb. Komisioner KPU Sumeneb Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Muhlis menyampaikan sesuai jadwal pengumuman dan masa pendaftaran rekrutmen KPPS ini dimulai 17 hingga 28 September 2024 melalui Sekretariat Panitia Pemungutan Suara PPS di masing-masing desa. Persyaratannya tidak jauh berbeda dengan rekrutmen KPPS di pemilu 2024 lalu, yaitu menyertakan surat keterangan sehat dan usia maksimal 55 tahun.
pengumuman pendaftaran KPPS itu, rekrutmen KPPS itu selama 5 hari. KPU, PPK, dan PPS itu berkewajiban untuk mengumumkan selama 5 hari, jadi dari tanggal 17 sampai tanggal 21. Dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 28 itu adalah penerimaan pendaftaran. 1.971 TPS itu dikali 7. Jadi kebutuhan kami itu adalah 13.797 orang. Muhlis menyebutkan kebutuhan KPPS di tiap TPS maksimal 7 orang. Namun jika pendaftarnya melebihi kebutuhan, maka PPS bisa menyeleksi dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang kepemiluan. Pihaknya mengajak masyarakat yang memenuhi syarat mendaftar ke PPS setempat menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada 2024. KPU menargetkan awal November tenaga KPPS ini sudah terbentuk. Adapun hari H pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2024 dijadwal 27 November. Pengundian nomor urut pasangan calon paslon Bupati Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 23 September 2024, yakni 1 hari setelah penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Sampang. Berikut laporan Khairul Umam. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sampang menyatakan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 23 September 2024, yakni 1 hari setelah penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Sampang. Ketua KPU Sampang Alianto mengatakan bahwa pengundian dan pengumuman nomor urut paslon bisa dilakukan di KPU Sampang atau di luar KPU yang dinilai representatif. Lokasinya akan dirapatkan dengan forum koordinasi bersama Polri, TNI, Dishub, Bagesbangpol, dan Pol PP setempat. Ada pengundian nomor urut karena tahapan di KPU di PKPU 8 2024 ini sudah terjadwal semua. Tahapan dan pengundian nomor urut tanggal 23 langsung kita sampaikan ke publik secara terbuka. Jadi kita nggak main-main. Alianto menyebut ada 2 bakal calon Bupati Sampang yang mendaftar ke KPU, yakni pasangan Ki Haji Muhammad bin Muafiz Zaini dan Haji Abdullah Hidayat yang diusung 8 partai politik antara lain Partai Golkar, P3, PAN, Partai Demokrat, PDIP, PBB, Partai Hanura, dan PSI. Kemudian pasangan Haji Selamat Junaidi dan Haji Ahmad Mahfud diusung 6 parpol yaitu Partai Nasdem, Gerindra, PKB, Gelora, PKS, dan Garuda. Mereka sudah dinyatakan lengkap atau lolos dalam penyetoran berkas yang disetorkan ke KPU Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral, dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI. RRI, kanal pemilih cerdas. Pendengar dan pemirsa, Perindustrian dan Perdagangan Diskop UKM dan Perindak Kabupaten Sumeneb memastikan pelaksanaan inspeksi mendadak sidak ke setiap pasar pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW. Supriyadi melaporkan. Pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskop UKM dan Perindak Kabupaten Sumeneb memastikan melaksanakan inspeksi mendadak sidak ke setiap pasar. Kepala Diskop UKM dan Perindak Kabupaten Sumeneb Muhammad Ramli menyatakan, sidak tersebut untuk mengetahui ada tidaknya lonjakan harga bahan pokok secara berlebihan atau di luar kewajaran. Selain melibatkan pihak eksternal, dalam pemantauan harga, Diskop UKM dan Perindak Kabupaten Sumeneb juga memiliki tim sendiri yang setiap hari turun ke setiap pasar. Kami, pemerintah kabupaten, terutama lewat OPD kami, Diskop Perindak, di samping berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga lain, secara formal kita mengagendakan semacam sidak monitoring. Kemudian di internal kami, OPD kami itu tiap hari melakukan pantauan dan survei tentang harga itu. Ramli mengatakan pada momentum hari besar memang tidak bisa dipungkiri harga bahan pokok kerap mengalami peningkatan. Hal itu karena tingginya daya beli masyarakat yang berimbas terhadap berkurangnya stok.
Dalam hal ini masyarakat diimbau melakukan pembelian bahan pokok secara wajar dan tidak perlu panik, sehingga tidak akan mengganggu ketersediaan stok bahan pokok di pasaran. Realisasi bantuan air bersih di Kabupaten Sampang segera ditargetkan rampung 100%. Alvin Wari melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang memastikan akan menyalurkan air bersih ke beberapa daerah yang mengalami kekeringan hingga Oktober mendatang. Pendistribusian bantuan air bersih sendiri sudah dimulai sejak 27 Agustus 2024. Kepala Pelaksana BPBD setempat Chandra Romadani Amin memperkirakan 75% dari 120 wilayah kekeringan yang telah mendapatkan bantuan air bersih. Desa yang mengalami kekeringan kritis menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih. Realisasi bantuan akan terus dilakukan secara berulang hingga mencapai 100%. Jadi untuk dropping air bersih kami sudah laksanakan sejak tanggal 27 Agustus gitu, kemarin gitu. Jadi sudah beberapa lokasi sudah didistribusikan dan ini akan baru rutin. Kemarin memang sempat hujan dan dari informasi dari yang supply air untuk daerah yang hujan memang tidak masuk untuk dropping kemarin gitu. Jadi masih tetap dilaksanakan. Setiap desa akan menerima kuota 5 tangki air yang didistribusikan secara bertahap. Diharapkan masyarakat bisa menggunakan bantuan tersebut secara efisien. Pada peringatan Palang Merah Indonesia (PMI), Markas PMI Sumeneb melaksanakan pembagian bantuan kemanusiaan berupa air bersih ke wilayah terdampak kekeringan serta aksi donor darah. Berikut laporan Muhammad Ali. Peringatan Hari Palang Merah Indonesia atau PMI ke-79 tahun di Sumeneb diisi dengan aksi kemanusiaan berupa pemberian bantuan air bersih bagi 2 kecamatan yang terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Pasongsongan dan Kecamatan Batu Putih. Kepala Markas PMI Sumeneb, Nur Muhammad mengatakan bantuan ini berasal dari PMI Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat yang mengalami kesusahan atau yang terdampak bencana kekeringan. Selain pembagian air bersih, PMI Sumeneb juga membagikan perlengkapan mandi agar masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PBHS. Nur menyebutkan ada 21 titik desa yang akan mendapatkan bantuan air bersih dari 2 kecamatan yang mengalami dampak kekeringan di musim kemarau. Itu yang pertama kita sosialisasi bagaimana pentingnya donor darah itu bagi kesehatan. Mutunya kita setetes darah adalah menyelamatkan sesama. Yang pertama, yang kedua dengan sosialisasi itu barangkali digugah masyarakat itu untuk bagi yang sehat ya, karena ada persyaratan-persyaratan tidak semua orang bisa mendonorkan darahnya. Yang memenuhi syarat bisa dengan sukarela memberikan donor darahnya. Menurut Nur, pada peringatan Hari PMI tahun ini, selain bantuan kemanusiaan dari Markas, juga dilaksanakan pertolongan kemanusiaan dari Unit Transfusi Darah atau UTD PMI Sumeneb untuk mengajak masyarakat berdonor darah bagi kesehatan. Pendengar dan pemirsa, atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan, M. Rizal Zulmi, berhasil menyumbangkan medali untuk Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Pada ajang yang dihelat di Gor Angsapura, Medan itu, Rizal yang berpasangan dengan petenis meja Kota Kediri meraih medali perak di kategori bergu putra. Rizal mengungkapkan dirinya masih memiliki kesempatan untuk menambah perolehan medali karena masih ada kategori yang akan dilakoni, yakni di ganda campuran dan individu. Perasaannya alhamdulillah senang karena dengan perjuangan dan doa saya dikabulkan sama Allah. Ya, setelah saya latihan keras terus dan doa orang tua juga, ya tidak sia-sia semuanya. Saya juga sampai latihan di Surabaya, meninggalkan semuanya, meninggalkan keluarga, jauh dari orang tua. Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pamekasan, Johan Susanto, memberikan apresiasi terhadap M. Rizal Zulmi. Menurut Johan, prestasi yang diraih Rizal semakin membuktikan jika atlet Pamekasan bisa bersaing dalam ajang bergengsi ini.
Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328 662 317 ataupun email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.